pertarungan terbesar di Elbaf akhirnya memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Luffy mulai memperlihatkan pemanfaatan energi matahari dalam level yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tetapi yang paling mengejutkan justru reaksi Im Sama. Untuk pertama kalinya, Im Sama memilih tidak menyerap serangan Luffy karena Kenbunshoku Haki tingkat tingginya memberikan sebuah peringatan yang sangat aneh. Apakah ini berarti masih ada rahasia dari kekuatan Dewa Matahari Nika yang bahkan belum diketahui oleh penguasa tertinggi pemerintah dunia? Jika benar demikian, maka pertarungan ini bisa menjadi titik balik yang mengubah keseimbangan kekuatan dunia One Piece. Namun bukan hanya duel Luffy yang semakin memanas. Zoro semakin mendominasi pertarungannya melawan Somers. Sanji terus menekan Killingham. Marco dan Kuzan menghadapi lawan-lawan yang semakin berbahaya. Sementara pemerintah dunia diam-diam mulai merekrut bajak laut bayaran untuk memburu pasukan revolusi. Bahkan Kapten Kuro akhirnya kembali muncul setelah sekian lama menghilang dari cerita. Jadi, bagaimana perkembangan lengkap seluruh pertempuran ini? Dan seberapa besar dampaknya terhadap perang besar yang sedang menuju puncaknya? Mari kita bahas semuanya secara lengkap. Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini dan bantu ramein video ini pula ya sob. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Seperti pembahasan sebelumnya, kali ini cerita kembali berlanjut dengan perkembangan yang jauh lebih menarik. Fokus utamanya masih berada di medan perang Elbaf, terutama pertarungan antara Luffy dan Im Sama yang kini memasuki fase semakin sengit. Luffy mulai memperlihatkan pemanfaatan energi matahari dalam level yang jauh lebih tinggi. Ia menggabungkan kekuatan matahari murni dengan haki yang luar biasa kuat, sehingga setiap serangan yang dilepaskannya memiliki daya hancur yang sangat besar. Di sisi lain, Im Sama sempat berniat menyerap energi matahari milik Luffy, seperti yang pernah ia lakukan terhadap berbagai kekuatan lain sebelumnya. Namun tepat sebelum melakukannya, Kenbunshoku Haki tingkat tinggi miliknya memberikan peringatan. Instingnya seolah mengatakan bahwa menyerap serangan tersebut justru akan berakibat buruk. Karena itulah Im Sama memilih mengubah strateginya dan hanya menahan serangan Luffy tanpa mencoba menyerap energinya. Sementara itu, pertarungan di lokasi lain juga terus berkembang. Setelah bentuk manusia tanaman berduri milik Somers berhasil dihancurkan, duel antara Zoro dan Holy Knight tersebut kembali berlanjut. Hilangnya mode andalan Somers membuat situasi berubah drastis. Kini Zoro mulai menguasai jalannya pertarungan dan terus memberikan tekanan tanpa memberi kesempatan lawannya untuk mengembangkan serangan. Di area lain, Sanji juga menunjukkan performa yang tidak kalah impresif saat menghadapi Killingham. Salah satu tendangan Sanji berhasil menghantam telak tubuh kesatria suci itu hingga membuatnya terpental cukup jauh. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan para raksasa untuk menyelamatkan rekannya yang sebelumnya dibuat tak sadarkan diri oleh Killingham. Mereka segera membawa korban ke lokasi yang lebih aman agar tidak kembali menjadi sasaran pertempuran. Bukan hanya di Elbaf, perkembangan menarik juga terjadi di luar pulau tersebut. Setelah menghilang cukup lama dari cerita, Kapten Kuro akhirnya kembali menampakkan diri. Sosok yang dahulu pernah dikalahkan Luffy di awal petualangan kini hadir dengan peran baru. Kabarnya, ia telah menjadi salah satu bajak laut bayaran yang akan direkrut oleh pemerintah dunia. Tentu saja kemunculan kembali karakter lama ini membuka banyak kemungkinan menarik untuk cerita berikutnya. Sekarang kita mulai pembahasannya dari perkembangan yang terjadi di medan pertempuran utama. Adegan pertama kembali memperlihatkan hutan dunia di wilayah Matahari Elbaf. Luffy dan Im Sama masih saling berhadapan tanpa ada tanda-tanda pertarungan akan segera berakhir. Setelah sebelumnya serangan peluru berlapis energi matahari milik Luffy berhasil dipatahkan oleh Im Sama, kali ini Luffy sadar bahwa ia harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Keunggulan terbesar Luffy memang selalu berada pada kreativitasnya saat bertarung. Sebaliknya, Im Sama memiliki kecerdasan bertarung atau battle IQ yang luar biasa tinggi. Itulah sebabnya pertarungan mereka bukan sekadar adu kekuatan, melainkan juga adu strategi di setiap serangan yang dilancarkan. Luffy memahami bahwa jika ia terus menggunakan pola serangan yang sama, Im Sama akan semakin mudah membaca pergerakannya. Karena itulah ia mulai memanfaatkan kebebasan yang diberikan kekuatan Dewa Matahari Nika untuk menciptakan variasi serangan yang jauh lebih sulit diprediksi. Semakin kreatif cara bertarung Luffy, semakin sulit pula Im Sama menemukan cara untuk mengatasinya.
Kali ini, Luffy memilih menyerang secara langsung. Kedua lengannya bergerak sangat cepat dengan lintasan yang sulit ditebak, mengingatkan pada pola serangan Gear Force Nakeman. Bedanya, seluruh teknik itu kini dilakukan dalam wujud Gear Fifth yang jauh lebih bebas dan memiliki kemampuan lebih tinggi. Tidak hanya mengandalkan kecepatan, setiap ujung jari Luffy juga dipenuhi energi matahari yang dipadukan dengan Haoshoku Haki. Kombinasi tersebut membuat setiap pukulan memiliki daya rusak yang luar biasa. Rentetan serangannya datang silih berganti tanpa memberi jeda sedikit pun. Walaupun demikian, Im Sama tetap mampu mempertahankan posisinya. Dengan pengalaman bertarung yang sangat panjang, ia berhasil membaca arah serangan Luffy dan menangkis sebagian besar pukulan yang datang. Di tengah pertarungan, Im Sama mengungkapkan bahwa teknik semacam itu pernah ia lihat di masa lalu. Menurutnya, Jaibe juga pernah menggunakan pola serangan yang hampir sama. Namun dari pengalamannya sendiri, serangan Jaibe terasa jauh lebih sulit dihadapi dibandingkan yang saat ini digunakan oleh Luffy. Mendengar ucapan itu, Luffy sama sekali tidak merasa tersinggung. Ia justru menjawab dengan santai bahwa perbandingan tersebut memang tidak bisa dihindari. Bagaimanapun juga Jaibe hidup jauh lebih lama dan memiliki pengalaman bertarung yang jauh lebih banyak darinya. Luffy sendiri baru memperoleh Gear Fifth ketika bertarung melawan Kaido di negeri Wano. Sejak saat itu hingga pertempuran di Elbaf, waktu yang berlalu sebenarnya belum terlalu lama. Bahkan mereka hanya melewati satu petualangan besar, yaitu insiden di Egea. Karena itulah sangat masuk akal apabila penguasaan Gear Fifth milik Luffy belum bisa menyamai Jaibe yang telah menggunakan kekuatan tersebut selama bertahun-tahun. Perbedaan pengalaman jelas menjadi faktor terbesar. Meski begitu, Luffy menegaskan satu hal kepada Im Sama. Jaibe tetaplah Jaibe, sedangkan dirinya adalah Monkey D. Luffy. Walaupun mereka memiliki kekuatan yang berasal dari sosok yang sama, mereka tetap dua individu berbeda dengan cara bertarung dan jalan hidup masing-masing. Oleh sebab itu, menurut Luffy, tidak ada gunanya terus membandingkan mereka. Setelah rangkaian pukulan cepatnya gagal menembus pertahanan Im Sama, Luffy segera mengganti pola serangannya lagi. Kali ini ia tidak lagi mengandalkan kontak fisik secara langsung. Ia mulai mengumpulkan energi matahari dalam jumlah besar di telapak tangannya. Cahaya terang perlahan berkumpul menjadi sebuah bola energi yang kemudian diperkuat menggunakan Haoshoku Haki. Meski begitu, Luffy tetap mengendalikan jumlah energi yang digunakan. Ia sadar pertarungan ini masih panjang sehingga tidak boleh menghabiskan seluruh cadangan kekuatannya hanya untuk satu serangan. Begitu persiapan selesai, Luffy langsung melepaskan bola energi matahari tersebut menuju Im Sama dengan kecepatan tinggi. Melihat serangan itu, Im Sama sempat berpikir untuk menyerapnya. Karena tidak mengandung kontak fisik secara langsung, ia merasa teknik tersebut seharusnya bisa ditelan menggunakan kemampuan miliknya. Namun tepat sebelum mencoba melakukannya, Kenbunshoku Haki tingkat tinggi miliknya kembali bereaksi. Instingnya memperlihatkan sebuah kemungkinan buruk, yaitu kegagalan total apabila ia memaksa menyerap energi tersebut. Bahkan ia justru diprediksi akan menerima luka serius akibat tindakannya sendiri. Menyadari risiko tersebut, Im Sama langsung membatalkan niatnya. Ia memilih menciptakan lapisan pertahanan dari api hitam omen yang dipadukan dengan energi iblis. Tameng itu terbentuk di udara sehingga bola energi matahari milik Luffy berhasil dihentikan tanpa harus bersentuhan langsung dengan tubuh Im Sama. Serangan tersebut memang berhasil diblokir, tetapi Im Sama justru semakin penasaran. Ia tidak mengerti mengapa Kenbunshoku Haki miliknya sampai memberikan peringatan keras agar tidak menyerap energi matahari milik Luffy. Hal itu membuat Im Sama mulai menyadari bahwa masih ada rahasia besar mengenai kekuatan Dewa Matahari Nika yang belum ia pahami sepenuhnya. Misteri inilah yang kemudian memicu rasa penasarannya untuk mencari tahu lebih dalam pada pertarungan berikutnya. Setelah itu, cerita kembali beralih menuju duel antara Zoro dan Somers. Pertarungan kini memasuki babak baru setelah bentuk manusia tanaman berduri milik Somers dihancurkan sepenuhnya. Transformasi tersebut sebelumnya menjadi senjata utama Somers, apalagi setelah ia memperoleh peningkatan kekuatan dari Im Sama. Mode itu membuat pertahanannya sangat merepotkan sekaligus mampu memberikan tekanan besar kepada lawan. Namun kali ini semuanya berubah. Berkat teknik pedang terbaru yang memanfaatkan kekuatan Sandai Kitetsu dan Enma secara bersamaan, Zoro berhasil menghancurkan transformasi tersebut. Melihat hasil itu, bahkan Somers sendiri tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Ia mengakui bahwa apabila tadi dirinya menerima serangan tersebut tanpa perlindungan mode manusia tanaman berduri,
Kemungkinan besar pertarungan sudah berakhir saat itu juga karena tebasan Zoro cukup kuat untuk menjatuhkannya dalam satu serangan. Setelah transformasi manusia tanaman berdurinya berhasil dihancurkan, Somers mulai mengubah cara bertarungnya. Kali ini ia tidak lagi gegabah. Ia sadar bahwa Zoro bukan lawan yang bisa diremehkan, sehingga setiap langkah yang diambil harus lebih diperhitungkan. Meski kehilangan salah satu kemampuan andalannya, Somers tetap percaya dirinya masih menyimpan banyak teknik lain yang mampu membalikkan keadaan. Ia ingin membuktikan kepada Zoro bahwa kekuatannya tidak hanya bergantung pada satu bentuk transformasi saja. Tanpa membuang waktu, Somers langsung melesat ke udara. Saat berada di ketinggian, tangan kanannya mulai diselimuti kumpulan tanaman berduri berukuran besar. Sulur-sulur itu terus memanjang, saling melilit hingga membentuk sebuah bor raksasa dengan ujung yang sangat tajam. Tidak berhenti sampai di situ, Somers juga melapisi teknik tersebut menggunakan Buso Shoku Haki sehingga daya tembusnya meningkat berkali-kali lipat. Sesaat kemudian, bor berduri itu diputar dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya diarahkan lurus ke posisi Zoro. Serangannya meluncur begitu cepat, tetapi Zoro segera membaca arah datangnya serangan. Dengan gerakan yang ringan, ia melompat ke samping dan berhasil menghindarinya tepat sebelum bor tersebut menghantam permukaan tanah. Benturan itu menghasilkan ledakan yang cukup dahsyat. Tanah di sekitar lokasi langsung ambles dan membentuk kawah besar. Mengingat lokasi pertarungan kini berada di daratan dekat pelabuhan, dampaknya pun terlihat sangat jelas. Mereka sudah tidak lagi bertarung di atas kapal seperti sebelumnya. Somers menarik kembali bor raksasa miliknya dari dalam tanah. Sambil bersiap melancarkan serangan berikutnya, ia melemparkan sindiran kepada Zoro. "Kenapa tadi menghindar? Bukankah lebih baik kita mengadu kekuatan secara langsung? Atau jangan-jangan kau mulai takut menghadapi teknik baruku?" Zoro hanya tersenyum tipis mendengar provokasi tersebut. Kalau memang itu yang Somers inginkan, Zoro tidak keberatan memenuhi permintaannya. Ia langsung menggenggam Sandai Kitetsu dan Enma dengan lebih mantap. Seluruh konsentrasinya tertuju untuk mengendalikan kutukan Sandai Kitetsu sekaligus aura liar yang berasal dari Enma. Di saat yang bersamaan, Haoshoku Haki dalam jumlah besar mulai memancar dari tubuhnya. Aura yang dilepaskan kali ini jauh lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya. Tekanan Haki Zoro menyelimuti area di sekitarnya hingga tanah mulai retak-retak. Pohon-pohon besar ikut berguncang hebat seolah tidak mampu menahan tekanan yang memenuhi udara. Tanpa menunggu lebih lama, Zoro langsung melesat ke depan. Somers juga melakukan hal yang sama. Keduanya berlari saling mendekat, seolah siap menentukan hasil pertarungan dalam satu benturan. Namun, ternyata Somers sudah menyiapkan siasat lain. Sejak awal, ia memang tidak berniat bertabrakan secara langsung dengan Zoro. Tepat ketika jarak mereka hampir bertemu, Somers mendadak melompat melewati tubuh Zoro, lalu memutar badannya di udara untuk menyerang dari belakang. Menurut perhitungannya, serangan mendadak itu seharusnya tidak mungkin bisa diantisipasi. Sayangnya, perkiraan tersebut kembali meleset. Hanya dalam sekejap, Zoro ikut memutar tubuhnya dan langsung menghadapi serangan Somers tanpa kehilangan keseimbangan sedikit pun. Benturan pun tidak terhindarkan. Tebasan Zoro ternyata memiliki tenaga yang jauh lebih besar. Bor tanaman berduri milik Somers langsung pecah berkeping-keping, sementara tubuh Somers terpental cukup jauh akibat kalah kuat saat beradu serangan. Somers benar-benar terkejut. Ia tidak habis pikir bagaimana Zoro bisa membaca gerakannya secepat itu. Melihat ekspresi lawannya, Zoro akhirnya memberikan penjelasan singkat. Menurutnya, kemampuan Kenbunshoku Haki miliknya sudah berkembang jauh dibandingkan sebelumnya. Dulu, kekuatan yang paling menonjol dari Zoro memang Buso Shoku Haki. Setelah mengetahui bahwa dirinya juga memiliki Haoshoku Haki, ia lebih banyak memusatkan latihan pada kemampuan tersebut. Namun saat menghadapi Homies naga kuno ciptaan Im Sama beberapa waktu lalu, Zoro justru memanfaatkan pertarungan itu sebagai kesempatan untuk meningkatkan Kenbunshoku Haki miliknya. Latihan di tengah pertarungan tersebut ternyata memberikan hasil yang sangat besar. Kini kemampuan membaca pergerakan lawan meningkat drastis. Karena itulah perubahan arah Somers beberapa saat lalu bisa langsung ia rasakan sebelum serangan itu benar-benar terjadi. Dengan kemampuan observasi yang lebih tajam, Zoro dapat memutar tubuhnya tepat waktu dan menggagalkan serangan tipuan tersebut. Sambil kembali mengangkat pedangnya, Zoro menatap Somers dengan tenang. "Hanya ini kemampuan terbaikmu? Bukankah sejak tadi kau terus membanggakan peningkatan kekuatan yang diberikan Im Sama?" Ucapan itu langsung membuat emosi Somers memuncak. Tanpa banyak bicara, ia kembali menyerang secara membabi buta.
Berbagai teknik dilancarkan secara bertubi-tubi sehingga duel mereka berubah menjadi pertarungan berkecepatan tinggi. Karena terus berpindah-pindah sambil saling menyerang, tanpa disadari keduanya kembali memasuki area kapal raksasa yang berada di dekat pelabuhan. Di tengah pertarungan, Somers menegaskan bahwa ia tidak punya waktu berlama-lama. Ia harus segera mengalahkan Zoro agar bisa melanjutkan misi membawa anak-anak raksasa menuju kapal tersebut sesuai perintah yang diterimanya. Sementara itu, pertarungan lain memperlihatkan Sanji yang masih berhadapan dengan Killingham. Sejak beberapa saat sebelumnya, Sanji memang sengaja meningkatkan output kekuatan di setiap tendangannya. Meskipun cara itu menguras stamina dengan sangat cepat, ia tetap melakukannya karena ingin mendorong dirinya hingga batas maksimal demi membangkitkan Haoshoku Haki. Killingham rupanya menyadari tujuan Sanji. Untuk menghambat lawannya, ia membuat salah satu prajurit raksasa tertidur menggunakan kemampuannya, lalu memanfaatkan tubuh raksasa tersebut sebagai tameng hidup. Situasi itu membuat Sanji tidak bisa lagi menyerang dengan kekuatan penuh. Ia terpaksa mengurangi daya hancur setiap tendangan agar prajurit raksasa itu tidak ikut terluka. Sebagai gantinya, Sanji mulai mengandalkan kecepatan serta ketepatan serangan. Perubahan gaya bertarung tersebut justru membuat Killingham semakin kesulitan. Meskipun berlindung di balik tubuh raksasa, Sanji tetap mampu menemukan celah yang sangat sempit. Pada akhirnya, sebuah tendangan berhasil menembus pertahanan Killingham dan menghantam tubuhnya secara telak. Ledakan besar langsung muncul dari benturan tersebut. Walaupun Killingham sempat menangkis menggunakan trisulanya, tenaga tendangan Sanji tetap berhasil mendorong tubuhnya hingga terpental cukup jauh. Melihat kesempatan itu, Sanji segera memanggil dua prajurit raksasa lain yang berada tidak jauh dari lokasi. Ia meminta mereka segera membawa rekan mereka yang masih pingsan ke tempat yang aman. Setelah tidak ada lagi sandera di sekitar area pertarungan, Sanji akhirnya bisa bertarung tanpa harus menahan kekuatannya. Dengan penuh keyakinan, Sanji mengatakan bahwa apapun trik licik yang digunakan Killingham nanti, hasil akhirnya tidak akan berubah. Baginya, peningkatan kekuatan yang diperoleh kesatria suci tersebut tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Ucapan itu langsung membangkitkan kemarahan Killingham. Ia masih mengingat jelas bagaimana sebelumnya Sanji berhasil membuat tubuhnya tercerai-berai. Kemudian mengikat setiap bagian tubuhnya di lokasi yang berbeda sehingga kemampuan regenerasinya tidak dapat bekerja dengan sempurna. Walaupun saat itu Jinbe dan Franky juga ikut membantu, peran terbesar memang datang dari Sanji. Karena itulah Killingham menatap Sanji dengan penuh amarah. Jangan berharap trik yang sama bisa berhasil untuk kedua kalinya. Di sisi lain, cerita kemudian beralih menuju Pulau Hachinosu, tempat pertempuran lain mulai kembali menjadi sorotan. Di salah satu wilayah pulau tersebut, Marco bersama Bang terlihat berada dalam situasi yang cukup sulit. Mereka harus menghadapi jumlah musuh yang jauh lebih banyak, sementara tekanan terbesar datang dari kehadiran Silver Medalis beserta seluruh anggota krunya yang ikut turun langsung ke medan pertempuran. Pertarungan di Hachinosu pun dipastikan akan menjadi konflik besar berikutnya yang patut untuk disaksikan. Pertempuran di Pulau Hachinosu masih berlangsung sangat sengit. Marco sebenarnya ingin memusatkan seluruh perhatiannya kepada Silver Medalis, tetapi keadaan di medan perang membuat hal itu hampir mustahil. Pasukan Kurohige terus berdatangan dari berbagai arah dan berkali-kali mengganggu pergerakannya. Akibatnya, Marco tidak bisa bertarung dengan ritme yang ia inginkan karena harus terus mengatasi serangan-serangan kecil yang datang tanpa henti. Situasi yang hampir sama juga dialami Bang. Ia sedang berhadapan langsung dengan wakil kapten kelompok bajak laut Silver Medalis. Namun seperti Marco, Bang juga tidak pernah benar-benar mendapat kesempatan bertarung satu lawan satu. Musuh-musuh lain terus menyela pertarungan sehingga konsentrasinya terus terpecah. Untungnya, bala bantuan akhirnya tiba pada waktu yang sangat tepat. Kaisar Bayangan bersama beberapa petarung terkuat yang berada di bawah komandonya muncul di tengah medan perang. Kehadiran mereka langsung mengubah jalannya pertempuran. Sebagai salah satu petarung paling disegani, Kaisar Bayangan segera memimpin serangan menuju pasukan aliansi Kurohige. Anak buahnya pun ikut bergerak membersihkan area sekitar. Mereka sengaja membuka ruang agar Marco dan Bang tidak lagi diganggu musuh-musuh lain, sehingga keduanya dapat fokus menghadapi lawan utama masing-masing. Marco segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Dalam wujud Hybrid Phoenix, ia melesat dengan kecepatan tinggi sambil melancarkan rentetan tendangan dari berbagai sudut. Serangan demi serangan menghujani Silver Medalis tanpa memberi waktu untuk bernapas. Sebagian berhasil ditepis, tetapi beberapa di antaranya tetap mampu menembus pertahanan lawannya. Silver Medalis tersenyum tipis setelah menerima serangan itu.
Ia mengakui bahwa Marco memang layak menyandang posisi tangan kanan Shirohige. Kecepatan dan kekuatannya benar-benar berada di level yang sangat tinggi. Namun saat Marco kembali menerjang, Silver Medalist menunjukkan refleks yang luar biasa. Ia berhasil menangkap kaki Marco tepat sebelum tendangan mengenai sasaran. Tanpa memberi kesempatan untuk melepaskan diri, tubuh Marco langsung dibanting keras ke permukaan tanah. Meski demikian, Marco segera bangkit. Luka-luka di tubuhnya langsung dipulihkan oleh api biru Phoenix yang menjadi ciri khas kekuatannya. Dalam hitungan detik, kondisinya kembali seperti semula. Marco kemudian membalas pujian lawannya. Menurutnya, tidak banyak orang yang mampu menghentikan tendangan Marco dengan tangan kosong seperti yang baru saja dilakukan Silver Medalist. Percakapan singkat itu pun berakhir ketika Marco kembali menyerang. Kali ini ia memilih menggunakan serangan lutut yang telah diperkuat oleh Busoshoku Haki. Silver Medalist menyambutnya dengan sebuah pukulan yang juga dipenuhi haki. Benturan dua serangan itu menghasilkan gelombang kejut yang sangat kuat, hingga keduanya sama-sama terdorong menjauh beberapa meter. Di sela-sela pertarungan, Silver Medalist tiba-tiba menyinggung seseorang dari masa lalu. Ia mengatakan bahwa dirinya mengenal ayah Marco. Pria tersebut bernama Pologram. Informasi mengenai sosok ini memang pernah disinggung dalam SBS. Diceritakan bahwa Pologram pertama kali bertemu Shirohige saat insiden God Valley. Setelah kejadian itu, ia memilih bergabung dan menjadi salah satu kru pertama bajak laut Shirohige. Bahkan sebelum Marco mengambil posisi tersebut, Pologram sempat menjadi tangan kanan kepercayaan Shirohige. Barulah setelah Pologram gugur, posisi itu diwariskan kepada Marco sebagai penerusnya. Silver Medalist mengaku masih mengingat betapa hebatnya kemampuan bertarung Pologram pada masa itu. Menurut penilaiannya, kekuatan Pologram bahkan mungkin masih berada di atas Marco yang sekarang. Meski begitu, ia juga percaya bahwa Marco memiliki bakat luar biasa. Jika terus berkembang, bukan tidak mungkin suatu hari nanti Marco justru akan melampaui pencapaian ayahnya sendiri. Mendengar nama sang ayah disebut dengan penuh rasa hormat, Marco hanya tersenyum. Walaupun dahulu mereka berada di pihak yang saling bermusuhan, Marco bisa merasakan bahwa ucapan Silver Medalist benar-benar tulus dan bukan sekadar provokasi. Tak lama kemudian, keduanya kembali melanjutkan duel tanpa menahan kekuatan sedikitpun. Sementara itu, Bang akhirnya memperoleh kesempatan bertarung secara langsung melawan wakil Kapten Silver Medalist. Sayangnya, ia masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dalam pertarungan jarak dekat, kemampuan lawannya memang berada di atas dirinya. Bang beberapa kali mencoba memanfaatkan senjata api miliknya, tetapi ruang gerak yang sempit membuat setiap tembakan sulit mengenai sasaran. Memang sejak awal keunggulan Bang bukan berada pada duel satu lawan satu. Ia jauh lebih unggul dalam menyusun strategi dan mengatur jalannya pertempuran dibandingkan bertarung secara frontal. Karena itulah ia tampak cukup kewalahan menghadapi wakil Kapten Silver Medalist yang memiliki kemampuan tempur sangat baik. Selain itu, lawannya juga tampaknya bukan pengguna buah iblis. Artinya, berbagai senjata berbahan batu laut yang dibawa Bang tidak akan memberikan keuntungan berarti seperti saat ia menghadapi Charibo sebelumnya. Di sisi lain, Ben Beckman terlihat meninggalkan garis depan untuk sementara waktu. Persediaan peluru senapan miliknya hampir habis, sehingga ia memutuskan kembali menuju kapal Red Force guna mengambil amunisi tambahan. Perjalanan menuju kapal tentu tidak berjalan mulus. Beberapa anggota bajak laut Kurohige beserta pasukan aliansinya mencoba menghalangi langkah Ben Beckman. Namun bagi tangan kanan Shanks itu, mereka bukan ancaman yang berarti. Dengan gerakan yang tenang tetapi sangat efisien, Ben Beckman menumbangkan seluruh penghalang di hadapannya tanpa mengalami kesulitan sedikitpun. Tak lama kemudian, ia berhasil mencapai Red Force, mengambil persediaan peluru baru, lalu bersiap kembali ke medan perang dengan perlengkapan yang sudah lengkap. Sementara itu, pertarungan sengit lainnya masih berlangsung antara Kuzan dan Katakuri. Pada fase awal duel, Kuzan memang lebih mendominasi. Kekuatan es miliknya mampu menekan kemampuan mochi milik Katakuri sehingga beberapa serangan berhasil dipatahkan. Meski demikian, Katakuri tidak pernah kehilangan ketenangan. Ia terus mencari celah sambil mengubah strategi bertarungnya sedikit demi sedikit. Katakuri kemudian mengaktifkan kembali kekuatan awakening miliknya. Dalam sekejap, hampir seluruh area di sekitar mereka berubah menjadi lautan mochi. Namun Kuzan tetap terlihat tenang. Gelombang udara dingin langsung menyebar dari tubuhnya, hingga seluruh mochi yang memenuhi medan tempur membeku dalam waktu singkat. Menurut Kuzan, usaha itu tidak akan mengubah apapun.
Baginya, Mochi tidak mungkin mampu bertahan menghadapi suhu ekstrim yang dihasilkan oleh kekuatan es miliknya. Akan tetapi, ternyata seluruh mochi tersebut hanyalah pengalih perhatian. Sejak awal Katakuri memang sudah menyiapkan serangan lain. Saat perhatian Kuzan terfokus pada mochi yang membeku, Katakuri tiba-tiba muncul dari jarak dekat sambil mengayunkan Trisula Mogura yang telah dilapisi Busoshoku Haki dalam tingkat tinggi. Serangan mendadak itu benar-benar di luar dugaan. Kuzan sempat terkejut karena selama pertarungan berlangsung, Katakuri sama sekali tidak terlihat membawa senjata. Lalu dari mana Trisula itu berasal? Ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan hal tersebut. Kemungkinan pertama, Mogura memang diciptakan langsung menggunakan kemampuan Mochi sehingga Katakuri dapat memunculkannya kapan saja sesuai kebutuhan. Kemungkinan kedua, Trisula itu adalah senjata asli yang selama ini disembunyikan di dalam tubuh Mochi miliknya. Dengan begitu, Katakuri bisa mengeluarkannya secara tiba-tiba tanpa diketahui lawan. Walaupun sedikit terlambat menyadari serangan tersebut, refleks Kuzan masih cukup cepat. Ia segera mengangkat lengannya untuk menahan ayunan Mogura. Serangan itu memang berhasil diblok, tetapi posisi Kuzan tidak sepenuhnya siap saat melakukan tangkisan. Akibatnya, tekanan besar dari serangan Katakuri tetap mendorong tubuhnya beberapa langkah ke belakang, menandakan bahwa duel mereka kini mulai memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Kondisi Kuzan saat ini sebenarnya jauh dari kata ideal. Pertarungan-pertarungan sebelumnya telah menguras stamina sekaligus meninggalkan banyak luka di tubuhnya. Akibatnya, kecepatan refleks maupun daya tahannya mulai menurun. Situasi inilah yang coba dimanfaatkan oleh Katakuri. Ia sadar bahwa peluang terbaik untuk membalikkan keadaan adalah menyerang ketika kondisi lawannya sedang melemah. Di sisi lain, Kuzan sendiri juga memahami situasi tersebut. Walaupun kekuatan es yang dimilikinya secara alami masih lebih unggul dibanding kemampuan Mochi milik Katakuri, ia tidak berani meremehkan lawannya sedikit pun. Satu kesalahan kecil saja bisa mengubah jalannya pertarungan. Berpindah ke lokasi lain, duel antara Shiki dan Fujitora masih berlangsung tanpa tanda-tanda akan segera berakhir. Keduanya terus saling melancarkan teknik demi teknik dengan intensitas tinggi. Shiki terlihat menikmati setiap momen pertarungan itu, bahkan sesekali memperlihatkan senyum penuh percaya diri. Sebaliknya, Fujitora tetap mempertahankan ekspresi tenangnya sambil terus menganalisis setiap gerakan lawannya. Tak lama kemudian, Shiki kembali menggunakan kemampuan levitasinya untuk mengangkat tanah dan bebatuan di sekitar medan tempur. Material tersebut perlahan menyatu hingga membentuk seekor singa raksasa yang siap menerkam siapapun di hadapannya. Teknik itu bukan pertama kali diperlihatkan. Sebelumnya, Shiki juga pernah memanfaatkan jurus serupa saat menghadapi Ben Beckman. Dengan kendali levitasi yang luar biasa presisi, singa batu tersebut bergerak layaknya makhluk hidup dan menyerang Fujitora secara bertubi-tubi. Fujitora segera merespons menggunakan kekuatan gravitasi. Ia berusaha memperlambat sekaligus menekan pergerakan singa raksasa itu agar kehilangan keseimbangan. Namun usaha tersebut tidak berjalan semudah yang dibayangkan. Setiap kali gravitasi Fujitora mulai memberikan tekanan, Shiki langsung mengimbanginya dengan kemampuan levitasi miliknya. Dua kekuatan itu terus saling bertabrakan sehingga singa batu tersebut tetap mampu bergerak menyerang meski mendapat hambatan dari gravitasi. Di medan tempur yang berbeda, Mihawk kini menghadapi tekanan yang tidak kalah besar. Selain harus berhadapan dengan Shiryu dan Don yang sejak tadi sudah mengganggunya, kini divisi pedang kedua bajak laut Kurohige juga ikut turun ke pertempuran. Jumlah anggota divisi itu mencapai belasan orang. 5 diantaranya bergerak menuju lokasi Kobi dan Kujaku, sementara sekitar 10 orang lainnya langsung mengurung Mihawk. Karena Shiryu merupakan pemimpin dari divisi tersebut, koordinasi serangan mereka terlihat sangat rapi. Setiap anggota saling menutupi celah rekannya sehingga membentuk kerjasama yang cukup berbahaya. Mihawk tentu tidak memandang mereka sebelah mata. Ia tahu bahwa jika hanya menghadapi satu orang, kemenangan sudah pasti berada di tangannya. Namun menghadapi banyak pendekar pedang secara bersamaan, ditambah keberadaan Shiryu dan Don, jelas membuat pertarungan menjadi jauh lebih merepotkan. Sementara itu, di sekitar kawasan pelabuhan, Barbel kini telah berganti lawan. Sebelumnya ia sempat bertarung melawan Sengoku. Akan tetapi, ketika Fujitora datang menghampiri Sengoku untuk meminta laporan mengenai situasi pertempuran, Barbel memilih mundur dari lokasi tersebut. Kini lawannya berubah menjadi Bogart. Pertarungan mereka belum berlangsung terlalu lama ketika tiba-tiba Garp muncul dan langsung melancarkan serangan ke arah Barbel. Tanpa mengalihkan pandangan dari lawannya, Garp meminta Bogart segera meninggalkan tempat itu.
Menurutnya, masih banyak prajurit angkatan laut lain yang membutuhkan bantuan. Sementara urusan menghadapi Barbel akan ia tangani sendiri. Garp menilai keputusan itu jauh lebih tepat mengingat Barbel merupakan mantan bajak laut berbahaya yang berasal dari generasi lama. Sebagai sesama petarung senior, Garp merasa dirinya adalah orang yang paling cocok untuk menghentikan langkah Barbel. Cerita kemudian beralih menuju perkembangan besar yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah dunia. Garling bersama para Gorosei akhirnya mulai menjalankan strategi baru untuk mempersempit ruang gerak pasukan revolusi. Rencana tersebut telah memperoleh persetujuan penuh dari seluruh petinggi pemerintah dunia. Alih-alih hanya mengandalkan angkatan laut dan pasukan resmi, mereka kini memutuskan memanfaatkan kekuatan organisasi dunia bawah serta bajak laut bayaran untuk ikut memburu pasukan revolusi. Seluruh operasi ini dijalankan secara diam-diam melalui jaringan agen CP0. Dengan begitu, pasukan revolusi nantinya tidak hanya menghadapi kekuatan resmi pemerintah dunia, tetapi juga harus berhadapan dengan berbagai kelompok kriminal yang disewa secara rahasia. Di berbagai wilayah lautan, para agen CP0 mulai menghubungi banyak organisasi dunia bawah yang masih bergerak secara independen. Target mereka tentu bukan Cross Guild maupun kelompok bajak laut Kurohige, melainkan organisasi lain yang tidak berada di bawah pengaruh dua kekuatan besar tersebut. Selain itu, sejumlah kapten bajak laut juga mulai menerima tawaran kerjasama. Sebagian perundingan dilakukan secara langsung, sementara yang lain hanya melalui sambungan Den Mushi. Menariknya, beberapa nama yang muncul ternyata bukan sosok baru. Salah satunya adalah Kapten Kuro. Mantan musuh Luffy itu akhirnya kembali muncul setelah sekian lama menghilang dari cerita. Besar kemungkinan kekuatannya telah berkembang jauh dibandingkan saat pertama kali bertemu Luffy. Kini namanya masuk ke dalam daftar bajak laut bayaran yang ingin direkrut oleh pemerintah dunia. Nama berikutnya adalah Sasaki. Mantan anggota Tobi Roppo itu memilih membentuk kelompok bajak lautnya sendiri setelah kekalahan Kaido di Wano. Statusnya kini menjadi kapten independen yang tidak lagi berada di bawah Yonko manapun. Selain Sasaki, Black Maria juga disebut menerima pendekatan serupa. Mantan Tobi Roppo tersebut dikabarkan telah memimpin kru bajak lautnya sendiri dan menjadi salah satu target perekrutan CP0. Tentu saja mereka bukan satu-satunya. Masih ada banyak kapten lain yang ikut dihubungi, termasuk beberapa karakter baru yang belum pernah diperkenalkan sebelumnya. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah seorang bajak laut bernama Rocky dengan nilai buruan mencapai 400 juta berry. Jika dibandingkan dengan para tokoh kelas Yonko, angka itu memang belum terlalu besar. Namun untuk seorang bajak laut yang baru mulai dikenal, nilai buruan tersebut sudah tergolong sangat tinggi dan menunjukkan bahwa Rocky bukan sosok yang bisa diremehkan. Sementara pemerintah dunia sibuk menyusun aliansi baru secara diam-diam, pasukan revolusi juga sedang mengadakan pertemuan penting. Dragon, Sabo, beserta seluruh komandan revolusi telah kembali berkumpul di Pulau Kamabaka untuk membahas langkah mereka berikutnya. Sayangnya, hingga saat ini mereka tampaknya masih belum mengetahui strategi rahasia pemerintah dunia yang melibatkan organisasi dunia bawah dan para bajak laut bayaran. Jika informasi tersebut benar-benar terlambat mereka ketahui, maka keseimbangan perang bisa berubah drastis. Konflik antara pemerintah dunia dan pasukan revolusi pun dipastikan akan memasuki fase yang jauh lebih panas. Di sisi lain dunia, negeri Wano juga mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Di bawah kepemimpinan Shogun Momonosuke, kondisi negara perlahan kembali stabil. Meski begitu, keberhasilan tersebut bukan semata-mata karena kemampuan Momonosuke sendiri. Sebagai pemimpin yang masih minim pengalaman, ia banyak dibantu oleh para penasihat senior, terutama Kozuki Sukiyaki yang berperan besar dalam menjaga jalannya pemerintahan. Pada saat yang sama, Inuarashi dan Nekomamushi bersiap meninggalkan Wano. Keduanya berencana berlayar menuju Pulau Zou untuk kembali bertemu dengan suku Ming setelah sekian lama berpisah. Yamato juga memutuskan ikut dalam perjalanan tersebut, bukan karena memiliki misi khusus, melainkan murni ingin menikmati petualangan dan menjelajahi lautan. Sementara mereka mempersiapkan keberangkatan, Momonosuke mengadakan diskusi bersama Sukiyaki, Kinemon, dan Denjiro. Topik utama yang mereka bahas adalah rencana membuka kembali perbatasan negeri Wano. Keputusan itu bukan perkara sederhana. Begitu Wano dibuka, keberadaan senjata kuno Pluton secara otomatis akan terungkap kepada dunia. Karena itulah setiap langkah harus dipikirkan dengan sangat matang. Momonosuke kemudian menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, waktu terbaik untuk membuka Wano adalah setelah Luffy menyelesaikan seluruh urusannya di Elbaf.
Ia ingin Luffy hadir secara langsung saat momen bersejarah tersebut terjadi, sehingga sahabatnya itu bisa menyaksikan sendiri babak baru yang akan dimulai bagi negeri Wano. Itulah seluruh perkembangan menarik yang terjadi kali ini. Mulai dari pertarungan sengit di berbagai medan perang, manuver rahasia pemerintah dunia, hingga persiapan besar yang tengah dilakukan di negeri Wano. Semua perkembangan ini semakin memperjelas bahwa konflik besar di dunia One Piece akan terus memanas dan melibatkan semakin banyak tokoh penting. Menurut kalian sendiri, bagian mana yang paling menarik dan paling berpotensi mengubah jalannya cerita ke depan? Yos, ini menarik nakama. Jadi, terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah dan akan kita usahakan respon oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nakama dan Jabber Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.